Saudara, dan untuk mengetahui penerapan nilai Pancasila kepada anak muda di Cirebon, kini sudah terhubung dengan narasumber kami yang akan berdialog melalui live Zoom kami, yakni Bapak Tony Agung Arifianto selaku Sekretaris Utama BPIP. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Rizka. Ya, kabar baik hari ini, Pak. Alhamdulillah kabar baik. Baik, Pak, mengenai aktualisasi tersebut, sebetulnya apa latar belakang BPIP memilih Cirebon, Pak, sebagai salah satu lokasi prioritas dalam program penanaman nilai Pancasila kepada Gen Z? Ya, baik. Memang Cirebon ini kalau kita pahami bersama adalah satu kota yang memang multikultural ya. Karena Cirebon ini merupakan titik simpul pertemuan antara budaya Jawa dan juga budaya Sunda. Termasuk kalau kita lihat sejarahnya Cirebon dari kata caruban sebenarnya ya. Kalau kita lihat caruban itu adalah kalau bahasa Jawanya adalah carub sebenarnya. Kalau bahasa Sundanya lebih lebih kepada bersatu padu. Jadi kalau kita lihat di Cirebon itu memang banyak sekali dihuni oleh pendatang-pendatang dari berbagai etnis, berbagai suku bangsa. Ada Jawa, ada Sunda, ada Tionghoa, termasuk ada Arab ya. Termasuk Mhm. dari budaya dan juga agamanya cukup-cukup banyak sekali. Ada Islam kalau agamanya ya, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, Konghucu, semuanya ada. Jadi disitulah sebenarnya miniatur kebinekaan Indonesia salah satunya ada di Cirebon. Sehingga itu yang menjadi satu alasan pemilihan kenapa kota Cirebon kita pilih pertama kali untuk proses pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila. Ya, baik, Pak. Dari informasi yang saya dapatkan, ini BPIP menggayat 4 universitas negeri, Pak, atau menggandeng untuk bekerja sama. Bisa dijelaskan kenapa 4 universitas ini yang dipilih, Pak? Iya, betul. Karena kata kuncinya adalah keberagaman tadi, ya, Mhm. keberagaman. Sehingga memang pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila, message-nya adalah menghargai keberagaman, menghargai perbedaan. Sehingga kampus yang kita pilih pun juga berbagai macam. Ada 4 kampus ya yang ada di Cirebon yang kita pilih ya. Ada UIN, kemudian ada UNTAD, termasuk ada Universitas Muhammadiyah Cirebon, dan lain sebagainya ya. Mhm. Itu menggambarkan satu dinamika menghargai satu perbedaan-perbedaan, menghargai satu keberagaman. Sehingga mahasiswa ini sebagai simbol dari keberagaman, salah satunya yang diisi oleh berbagai macam suku, bahasa, etnis, itu menunjukkan bagaimana BPIP menghargai perbedaan, menghargai perubahan, menghargai solidaritas dan juga keberagaman itu. Mhm. Lalu Pak, bagaimana metode pengajaran berbasis nilai Pancasila yang diterapkan dalam kegiatan TOT atau Pancasila dalam tindakan dapat menjawab tantangan arus informasi dan digitalisasi di kalangan anak muda? Iya, iya betul sekali. Memang suka tidak suka, mau tidak mau, memang kondisi saat ini di tengah era digitalisasi, penuh keberagaman, pasti menuntut satu proses metodologi Mhm. dalam hal penyampaian pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, termasuk pada dunia pendidikan, dengan menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Berbasis digital, kemudian menggunakan metode seperti role playing, ya, bermain peran, metode diskusi pemecahan masalah, kemudian diskusi dua arah, itu menjadi hal yang cukup krusial ya. Sehingga Mhm. inilah yang kemudian menjadikan satu proses pengayaan agar pengarusutamaan nilai Pancasila mudah diterima oleh anak-anak kita. Karena dunianya memang sudah dunia yang digital, itu sebuah keniscayaan. Tidak bisa kita menggunakan gaya-gaya atau metode-metode yang lama yang mungkin sudah kadaluarsa ya Mhm. dalam hal untuk pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, peran mahasiswa sebagai fasilitator dan juga menempatkan dalam posisi bahwa anak didik kita di SD, SMP, SMA itu tidak hanya sebagai objek pembelajaran, tapi sekaligus sebagai juga objek sekaligus juga sebagai subjek dalam hal pembelajaran. Sehingga proses dialektika itu berjalan. Itulah yang pasti saya yakin akan tepat dalam rangka untuk memastikan betul bahwa Pancasila akan mudah diterima oleh anak-anak didik kita di dunia pendidikan. Mhm. Baik Pak, boleh disampaikan mungkin apakah proses atau program dialektika mengenai aktualisasi Pancasila bersama beberapa mahasiswa ini memang program tahunan dari BPIP, Pak, atau seperti apa? Iya, ini merupakan program tahunan yang sudah kita ciptakan sebenarnya, karena ini sesungguhnya aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila. Kami BPIP berpikir dan juga melaksanakan tindakan nyata di awal-awal berdiri BPIP sudah kami lakukan satu kajian, satu Mhm. riset
bahwa untuk membangun satu karakter bangsa dimulai dari dunia pendidikan. Dunia pendidikan inilah yang menjadi cikal bakal untuk membangun satu fondasi karakter bangsa. Oleh sebab itu, BPIP sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menciptakan namanya buku teks utama pendidikan Pancasila, yang itu untuk dari PAUD sampai dengan SMA. Dari PAUD, pendidikan dasar, menengah, di lingkungan SMA. Dan di situ metodologinya sangat-sangat jauh berbeda dari metodologi yang mungkin dulu pernah diajarkan, ya. Kalau yang sekarang 30% hanya kognitif saja, hanya transfer knowledge, teori saja, tapi 70% kepada afektif dan psikomotorik. Penanaman nilai-nilai yang kemudian dimanifestasikan, diimplementasikan dalam tindakan nyata. Jadi Pancasila tidak hanya sekedar dihafal, tapi Pancasila betul-betul harus dijalankan. Pancasila harus dijalankan dalam wujud aksi nyata. Itulah yang sesungguhnya nilai-nilai Pancasila betul-betul menjadi living ideologi. Nilai Pancasila menjadi hidup dari seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk di dunia pendidikan. Ya, baik. Jadi luar biasa ya. Jadi ini merupakan suatu program tahunan ya, Pak ya. Lalu apa impact tersendiri yang dirasakan oleh BPIP terkait beberapa tahun terakhir ini sudah melakukan program dialektika atau aktualisasi dari Pancasila ini, Pak, bersama mahasiswa? Iya, pastinya kami berharap betul dengan nanti proses BTU Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila diajarkan di seluruh murid-murid dari PAUD sampai pendidikan menengah, dipastikan betul insya Allah akan terjadi satu perubahan karakter anak didik kita. Karena memang saat ini yang terus menjadi satu tantangan, handicap bagi kita semuanya, mulai menurunnya degradasi moral anak-anak kita, sikap perilaku, tindak tanduk itu yang kemudian dengan gaya-gaya metodologi pembelajaran yang melibatkan mereka dalam berpikir kritis, melibatkan mereka dalam berinteraksi, kemudian refleksi dari pemikiran-pemikiran Pancasila yang tidak hanya dihafal saja, namun dipahami, kemudian diresapi, dan juga direfleksikan, dan kemudian memunculkan empati. Itulah yang diharapkan menjadi satu potensi pemicu untuk merubah karakter anak didik kita. Dan diharapkan betul dengan adanya proses pembelajaran pengaruh utama nilai-nilai Pancasila yang sudah menggunakan metode digital dan juga pelibatan secara aktif bagi anak didik kita, diharapkan nantinya pasti akan mengalami satu pembentukan karakter yang luar biasa hebat bagi anak-anak di Indonesia, terutama di dunia pendidikan. Dan impact-nya jelas mungkin tidak bisa 1 hari 2 hari bisa kita lihat ya, pasti secara simultan, secara berkelanjutan nanti akan kita lakukan satu proses evaluasi dan monitoring untuk memastikan betul bahwa terjadi satu perubahan yang mendasar. Tapi contoh konkret real yang kita laksanakan hari ini tidak hanya sekedar normatif kita sampaikan, tapi operasi semut salah satunya dengan pengumpulan sampah yang dilakukan di Kota Cirebon oleh anak-anak didik kita dari SD sampai SMA itu membuktikan betul bahwa Pancasila itu adalah nilai yang hidup yang perlu diimplementasikan, bukan hanya sekedar dihafalkan saja. Baik, luar biasa, Pak. Lalu simulasi dialog lintas perspektif menjadi bagian penting dalam program ini. Bagaimana BPIP ini memastikan, Pak, ruang diskusi ini inklusif dan juga mendorong toleransi antar generasi muda dari berbagai latar belakang, Pak? Iya, betul sekali. Makanya kita pilih para mahasiswa yang tidak mungkin hanya satu agama saja, tapi dari berbagai agama, etnis ya, kemudian dari berbagai kampus sebagai fasilitator dalam proses untuk pengajaran dengan model-model diskusi secara interaktif, kemudian ada role playing, bermain peran. Jadi satu contoh misalnya di leveling SD yang memang kita fokuskan kepada bagaimana kita cinta lingkungan dengan cara kebersihan lingkungan, memungut sampah, membersihkan, itu bagian dari nilai-nilai Pancasila. Semua bisa berperan di situ. Anak-anak di lingkup SD bisa berperan sebagai guru, bisa berperan sebagai kepala sekolah, bisa berperan sebagai anak yang disiplin, bisa berperan sebagai anak yang malas ya, dan semua bisa merasakan. Sehingga pada saat anak kurang disiplin atau kurang tertib dalam melakukan satu proses instruksi yang disampaikan oleh guru-guru, menjadi merasa bahwa oh ternyata menjadi anak yang tidak disiplin itu tidak enak karena tidak dapat apresiasi, kemudian tidak bisa memberikan dampak kebaikan bagi kita bersama. Mereka merasakan dari nilai itulah yang kemudian kita refleksikan bersama dengan dialog secara interaktif yang kemudian memunculkan empati.
empati bersama untuk mendorong bersama-sama menjadi anak-anak yang disiplin. Itu di lingkup SD. Di lingkup SMP lebih luas lagi, karena memang stressingnya di lingkup SMP kepada bagaimana stop kekerasan, stop bullying. Ya, ini juga relevan dengan Hari Anak Nasional kemarin yang memang salah satunya temanya adalah anak Indonesia bersaudara. Ya, artinya bahwa semua anak Indonesia mempunyai satu kesempatan yang sama untuk maju sebagai anak bangsa yang kuat, sehingga stop bullying, kemudian stop kekerasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran itu. Sementara kalau di level SMA lebih jauh lagi dalam rangka untuk memastikan betul keutuhan NKRI dengan menangkal paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, apakah itu radikalisme, ekstremisme, dan lain sebagainya, sehingga anak-anak SMA sangat-sangat tahu. Dan juga kita berikan pemahaman ya, bagaimana ideologi Pancasila itu merupakan ideologi yang tepat, yang cocok bagi bangsa Indonesia, sehingga tidak diperlukan ideologi lain sebagai bagian dari landasan moral, landasan etik, landasan sikap dan perilaku bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia. Baik, luar biasa. Jadi memang kalau boleh saya simpulkan, ini berbagai level begitu ya, SD, SMP, dan SMA tentunya berbeda ya Pak cara penyampaian Betul atau sekali, materi yang disampaikan. Lalu Pak, betul menurut sekali. informasi yang saya baca juga, di sini juga ada kampanye etika digital, betul ya Pak ya, yang disampaikan. Lalu bagaimana Pak, kampanye etika digital yang dipresentasikan mahasiswa dapat menjadi sarana aktualisasi nilai-nilai Pancasila di media sosial juga Pak? Iya, sekarang yang saya sampaikan di depan tadi, ini bagian dunia digital sudah tidak terpisahkan di dunia kita. Hampir setiap hari anak didik kita, bahkan orang tua pun itu sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan gawainya. Oleh sebab itu, ini menjadi satu proses pembelajaran penting. Di dalam proses aktualisasi di tingkat SD, SMP, SMA, memang kita ajarkan juga bagaimana membuat konten-konten kreatif dalam Mhm. rangka untuk praktek baik Pancasila. Nah, sehingga dengan konten-konten kreatif itulah yang kemudian bisa disebarluaskan di media sosial kepada mereka-mereka. Jadi dalam satu kesempatan di tempat yang sebelumnya kami juga pernah melakukan, ada satu anak yang punya hampir sekitar 12.000, anak SMA hampir punya 12.000 follower. Nah, kemudian dengan konten kreatif itu yang sudah dibikin, disusun oleh anak-anak SMA itulah kemudian bisa disebarkan kepada hampir lebih followernya, hampir 12.000 followernya, bahkan lebih. Jadi inilah yang sebenarnya kami berharap dengan memanfaatkan teknologi digital menjadi teknologi yang bijak, ya, memanfaatkan teknologi informasi secara bijak itu menjadikan bangsa ini semakin besar. Dan kita berharap dengan adanya pembuatan konten-konten kreatif yang merupakan aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila diharapkan akan terus membumi di media-media sosial. Sehingga diharapkan media sosial tidak hanya sebagai sarana perjumpaan tanpa makna, tapi media sosial juga sebagai media untuk terus memperkukuh ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Sehingga kita sebagai bangsa yang besar, tentunya bangsa yang terus menghargai nilai-nilai bangsa Indonesia, budaya lokal bangsa Indonesia, yang itu dimanifestasikan dalam bentuk Pancasila sebagai ideologi bangsa kita. Baik Pak, jadi di sini juga ada pemanfaatan, untuk followers-followers mungkin dari masing-masing para mahasiswa ya Pak ya. Jadi mungkin Betul, untuk betul. followers-nya yang memang banyak, untuk para pengikut followers-nya itu bisa terinfluence begitu ya Pak ya? Betul sekali, betul Ya, sekali. lalu Pak, selain bekerja sama dengan tadi disebutkan di awal ini 4 universitas, juga dari mahasiswanya tersendiri begitu ya yang mempunyai followers-followers banyak gitu yang setidaknya mungkin akan bisa mempengaruhi atau meng-influence. Adakah pihak-pihak lain mungkin seperti dinas sosial atau dinas-dinas terkait yang juga diajak untuk bekerja sama, Pak? Ya, pastinya kolaborasi BPIP dengan seluruh sektor tentunya. Mhm. Jadi pada saat kita acara di Cirebon ini, karena juga termasuk isu yang cukup krusial terkait dengan sampah di Cirebon ini, kami juga kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dengan Kesbangpol, dan juga dengan komunitas. Mmm. Komunitas yang memanfaatkan sampah, ya, bank sampah ya, memanfaatkan sampah tidak hanya bagaimana kemudian mengelola sampah secara benar, tapi juga menciptakan sampah itu menjadi nilai tambah ekonomi juga. Jadi itu yang kemudian kita gandeng. Sehingga semua elemen masyarakat yang memang berperan dalam hal pengurusutamaan nilai-nilai Pancasila semua kita gandeng. Karena kalau kita cermati betul bahwa dalam rangka untuk mengharusutamakan nilai-nilai Pancasila memang menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa, tidak hanya BPIP saja, tapi seluruh komponen bangsa mulai dari kementerian lembaga,
kemudian lembaga negara termasuk pemerintahan daerah, kemudian organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, sampai elemen masyarakat pun juga menjadi bagian dari kolaborasi BPIP untuk memastikan betul bahwa pengarustamaan nilai-nilai Pancasila sampai ke seluruh elemen masyarakat yang ada, bahkan sampai di lingkup desa sekalipun.